Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat, barokah, sehingga kita dengan kemampuan yang kita miliki, dengan waktu yang ada, dengan kesungguhan yang juga kita harus tingkatkan sepenuhnya untuk banyak-banyak berbuat baik. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia minta ya, temanya adalah ketika sang pemilik hati cemburu. Sampai berapa lama saya terus berpikir ya, maksudnya apa begitu. Oh, ternyata boleh jadi kita jangan sampai membuat Allah cemburu. Dan apa yang disampaikan oleh pembawa acara, ya itulah yang menyebabkan cemburu yang dilakukan. Berarti materinya sudah selesai. Ya kan? Jadi begini, memang Allah itu adalah pencemburu. Bahkan sampai Rasulullah SAW bersabda, yang ini memang ketika saya juga agak kaget ya ketika disampaikan oleh pembawa acara bahwa sang pemilik hati cemburu gitu. Terus yang lain pada ketawa, asik, kok asik ya? Seharusnya kalau lihat Sabra Salam itu menangis. Karena apa? Kalau Allah sudah cemburu, itu siksaan, azab. Makanya jangan sampai membuat Allah itu cemburu. Kenapa? Karena Allah sangat sayang pada kita. Allah itu sangat cinta sama manusia. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik nilai. Jadi manusia dalam pandangan Allah itu bernilai. Makanya Allah cinta. Makanya Allah sayang. Karena Allah menciptakan manusia sempurna di atas makhluk-makhluk yang lain. Makanya Allah katakan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, tetapi nilai manusia yang luar biasa ini sampai Allah umumkan ke penduduk langit. Sampai Allah katakan Allah telah menciptakan manusia yang bernama Adam. Dan Allah memerintahkan semua penduduk langit untuk sujud. Sujud kepada Adam, saking bernilainya manusia. Ya kan? Malaikat protes dengan mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa kau hendak menjadikan manusia yang punya sifat merusak dan membunuh ini sebagai wakilmu ya Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami para malaikat selalu bertasbih. Nusabbihu, selalu mentasbih, bertasbih. Wa nuqaddisu lak, dan juga selalu mensucikan engkau. Bertasbih, kemudian memujimu dan mensucikan. Malaikat tugasnya begitu, dan nggak pernah maksiat malaikat, dan nggak pernah membangkang. Tetapi Allah menjawabnya dengan sangat simpel aja. Allah katakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dan kau tidak tahu apa-apa, wahai para malaikat. Dan dibuktikan oleh Allah, malaikat disuruh menyebut nama-nama benda yang ada di surga. Ternyata tidak bisa menyebut. Lanjutan ayatnya kan, wa 'allama adama asma'a kullaha, kami ajarkan Adam itu nama-nama benda itu, dan ketika disuruh disebut nama benda itu, dan semua bisa disebut oleh Nabi Adam, sehingga malaikat tersujud sambil mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, yang kami tidak tahu apa-apa kecuali diajarkan oleh-Mu. Innaka antal alimul hakim, Engkau lah yang maha mengetahui, lebih maha bijaksana. Tadi kan qala ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu. Dan apapun keputusan Allah adalah bijaksana. Keputusan Allah yang terbaik. Ya, tidak mungkin keputusan Allah yang terburuk, nggak ada. Nah, ini penting catatan buat kita. Kemudian ada satu sosok makhluk jin yang bernama iblis. Jadi iblis teh ngaran, bukan jenis. Iblis teh ngaran seperti Joni gitu kan,
Ucok, itu nama kan. Nah, iblis kayak ngaran gitu. Ya, Cecep. Ya, Cecep dia. Cecep kan? Ya kan ngaran. Kaisan, ngaran ya teteh gitu. Nah, jadi jenisnya jin, tapi namanya iblis. Dan memang ini adalah memimpin dia di surga. Dan ketika itu dia protesnya apa? Ya kan, dia mengatakan, kenapa kau tidak sujud kepada Adam? Aku perintahkan. Terus iblis mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara manusia kau ciptakan dari tanah. Padahal Allah sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gitu. Allah sudah mengatakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, makanya secara kesian rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita menjaga ini dan memahami diri kita bahwa ternyata Allah menciptakan kita sangat bernilai di atas para makhluk. Cuman lanjutan ayatnya kata Allah, "Summa radadnahu asfala safil." Lalu kami kembalikan, kami radadnahu, radad itu dia kembalikan, kami kembalikan. Siapa? Hu-nya itu siapa? Manusia. Asfala safil, ke tempat yang paling rendah. Kegelapan, kebodohan. Makanya lanjutan ayatnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini untuk menunjukkan kepada kita, saudara sekalian, bahwa yang membuat kita bernilai di pandangan Allah itu adalah karena Allah memberikan kita iman. Di samping potensi-potensi yang kita miliki yang Allah berikan sebagai penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, hewan-hewan apa yang namanya di tangan kita? Nah, nggak usah malu-malu, kita mah beda. Hewan apa? Nah, tegas aja, monyet. Monyet. Memang kadang mirip gitu ya. Ya kan, tangan monyet hanya cuma berfungsi dasar. Memegang, membuka, mengupas, menggaruk, bergelayutan, ya hanya gitu. Kayak gitu ya, fungsi dasar. Tapi apa yang Anda bikin ini? Karya tangan manusia. Meja, semua ruangan ini tangan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul nggak? Betul. Handphone, ya kan? Adalah buatan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, tapi ternyata sampai lagi satu lagi ayat Allah yang lebih tegas lagi, Allah mengatakan, apa hasibatum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan kami dengan main-main? Jadi Allah menciptakan kita itu bukan main-main dan bukan untuk main-main. Ternyata justru kita pengresepnya upami ada main-mainnya kan. Setelah waktu SMA, ingat deh, resepnya kayak guru teh dulu. Sambil surah sering ngomong kayak gitu. Kenal teh dulu. Boleh. Ya. Handphone paling banyak isi naon? Game. Kalau nggak game, lagu. Kenapa? Asik. Gitu. Tapi lagunya lagu-lagu sadis semua. Cinta itu membunuhku. Kan sadis itu. Lagunya ngeri-ngeri bener. Nah, ini gambaran buat kita. Makanya kita perlu diingatkan oleh Rasulullah SAW akan sabda Rasulullah ini tentang apa? Allah sangat pencemburu. Rasulullah bersabda dengan sabda sangat jelas. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahada ya aghyaru minallahi walizalika haram. Ya. Kata Rasulullah, tiada siapapun yang lebih cemburunya kecuali Allah. Tidak ada yang lebih cemburu kecuali Allah. Giroh itu kan cemburu, makanya gairah gitu saya. Jadi bahasa Indonesia di gairah. Makanya di balik cemburu itu ada rasa cinta, betul nggak? Orang nggak akan cemburu kalau tidak cinta, ya kan? Ketika dia cinta maka akan muncul satu sifat yang lain yang mendampingi cinta, itu apa? Cemburu. Makanya kalau orang cinta dia bergairah. Gairah dalam makna
Bahasa Arab, bukan mana Indonesia. Dong Victornya. Nah, Victor. Kirim motor. Ya udah motor dulu. Ya. Ini gambaran buat kita ya Allah ya Rabb. Manusia itu aku ciptakan sangat subhanallah luar biasa. Ya, sebaik-baik bentuk, malah orang justru ingin mengubah bentuk apa yang Allah telah berikan ya. Dengan cara operasi plastik, makanya ember pada habis. Kata Rasulullah, karena itulah kata Rasulullah, walizalika haram. Haram itu Allah melarang, ya. Al-fawahisha, berbuat keji, ya. Ma zahara minha, ya. Baik yang tersembunyi, wama batal, baik yang wala syai', dan tidak ada sesuatu pun kata Rasulullah juga, ya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih suka Allah itu dipuji kecuali ya memang Allah yang suka dipuji, makanya Allah selalu memuji dirinya kan dengan puji-pujian dengan nama-namanya kan, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oleh sebab itulah dia Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya ya dengan diri sendirinya, yaitu dengan hadisnya dari Sahih Bukhari. Ya kalau Allah Allah yang menciptakan segala-galanya terserah Allah, Allah mau ngapain juga terserah Allah karena Allah yang maha segala-galanya. Tapi kita diingatkan jangan membuat Allah cemburu. Cik atuh. Kita dikasih fasilitas, dikasih mobil, dikasih rumah. Saking sayangnya orang kepada kita seseorang, kasih semuanya, tiba-tiba dipakai ke tempat-tempat yang dia nggak suka. Kira-kira marah nggak nih orang yang ngasihnya? Kurang teh merek ke NTT bukan tuki-tuki. Nah, jadi ada perbuatan yang memang harus kita jaga supaya Allah tidak cemburu. Yaitu apa? Yang pertama adalah fahisyah, perbuatan keji. Perbuatan keji, mungkar dengan fahisyah itu beda ya. Fahisyah itu adalah dia merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Itu namanya fahisyah atau fahsyah. Makanya jangan kasih nama fahsyah. Hati-hati bisa salah. Iya, fahsyah pakai shinnya. Nah, fahisyah itu artinya adalah perbuatan keji, yaitu merugikan orang lain. Saya tanya, berzina itu fahsyah atau mungkar? Zina, fahsyah atau mungkar? Fahsyah. Kenapa fahsyah? Merugikan orang lain. Merugikan orang lain dan merugikan diri. Enggak usah menguntungkan satu. Menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain, ya kan? Dan ternyata yang paling banyak dilakukan oleh zaman sekarang oleh anak muda adalah perzinahan. Sebenarnya yang disebut oleh Rasul dalam hadis ini adalah justru Rasul menekankan dalam terjemahannya itu adalah zina. Yang paling Allah cemburu itu adalah perzinahan. Apalagi kalau dia zinahnya kepada sama jenis, Allah murkanya luar biasa. Pelaku dan objeknya dibunuh. Hukuman mati. Baik pelaku maupun objek. Kalau yang sesama jenis. Karena saking pokoknya karena sorangan tak apa fisiknya. Kita jelma laki-laki. Terus karena laki-laki oke. Ya kan? LGBT bahasa Inggris dong. Laki-laki ganteng bidi tilu. Ya. Salah, lesbian, gay, biseksual. Yang agak bahaya itu biseksual. Kalau gay itu kan dia suka sama jenis. Kalau biseksual perumpamannya laki oke. Enggak. Ya. Duduk di mana? Jauh benar. Ya. Kita lanjutkan. Jadi kita bayangkan. Ternyata penyebab tercemburunya Allah itu adalah perbuatan fahsyah. Apalagi selain zina yang disebut dengan fahsyah atau fahisyah. Mencuri termasuk nggak? Ya. Oh iya, karena merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Pembunuhan. Ya kan? Ya. Berkata kotor dan tidak sopan termasuk kategori fahsyah karena merugikan orang lain, menyakiti. Sakitnya tuh
Oh, emang di sana, bukan di sini. Ya kan? Nah, ini gambaran buat kita bagaimana cemburunya Allah, tapi saking cintanya Allah kepada kita, Allahu Akbar. Selama kita masih hidup di dunia, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Karena Allah itu apa ya? Rahmatnya itu mendahului murka. Rahmatnya itu mendahului murkanya. Maka sampai ada orang-orang yang mendukung LGBT berpikir kalau memang Allah itu menghukum orang-orang yang pernah suka sama jenis, ya mana buktinya negara-negara yang sedang mendukung kawin sama jenis, nikah sama jenis, kok nggak diazab sama Allah? Kan nantang kan? Kalau kita buka ayatnya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan dan dalam firman-Nya sudah ada. Ya dalam surat Al-Anfal, ya surat Al-Anfal itu surat 8 ayat 3, ayat 32, 33. Itu sangat jelas sekali dalam surat Al-Anfal itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat ayatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Ya, di sini bukan wa isqalullahumma, dan mereka berkata, siapa orang-orang yang membangkang kepada Allah, orang-orang yang melawan kepada Allah, Allahumma in kana hadza huwal haq. Apakah kalau memang ini kebenaran darimu ya Allah, Al-Qur'an maksudnya adalah darimu, minal haq, min indik, dari sisimu ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, datangkanlah, turunkan kepada kami hujan batu, awitina bi adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Nantang kan? Nantang kan? Dijawab oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengazab mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak mengazab mereka wa anta fihim. Karena kamu ada di antara mereka. Ya. Sekarang coba kita tanya saudaraku sekalian, ada nggak negara di dunia yang tidak ada umat Islamnya? Ada nggak? Karena dalam ayat ini wa anta fihim itu kalau kita baca kan maksudnya Rasul, tetapi dalam tafsirnya tidak hanya Rasul tapi orang-orang beriman. Selama ada orang beriman di muka bumi, Allah nggak akan mengazab. Kecuali orang berimannya diam. Kecuali orang berimannya juga maksiat. Makanya bisa jadi kan seperti kemarin kasus di Aceh, satu kecamatan hilang, ya kan, dengan tsunami-nya. Yang sekarang mulai gempa lagi di Sumatera Barat, orang udah pada panik lagi, pada ke gunung semua, ketakutan karena diisukan akan ada tsunami. Ya kan? Dan memang dalam gambaran kedepannya Sumatera itu akan terbelah dua, Pulau Sumatera. Karena disitulah dia merupakan jalur lapisan bumi yang kalau dia terjadi sampai dengan skala 9 skala Richter atau 10 skala Richter, maka Sumatera terbentuk. Yang aman gempa itu cuma Kalimantan, cuman dia nggak aman dari banjir. Kalimantan tuh nggak aman, aman dari gempa karena dia nggak dilalui lempengan-lempengan lapisan bumi. Sumatera, Jawa, apalagi Bandung paling gampang karena lapisan lembang itu ada di bawah kota Bandung. Makanya mau bikin monorail juga agak resiko sebenarnya, walaupun secara teknologi bisa diakalin ya, teknologi ya. Kayak Jepang kan punya bangunan anti gempa, itu Jepang, karena memang dia paling numpuk di situ lapisan bumi. Nah, tetapi yang harus kita ingat adalah bagaimana kita tidak untuk membuat Allah cemburu. Apa yang kita lakukan? Maka jagalah yang Allah berikan sebagai bentuk cinta Allah kepada kita. Apa? Nur. Nah, kalau kita buka tentang hadis tentang cemburu, pasti di situ ada hadis juga tentang cahaya, bahwa Allah memberi cahaya. Karena cahaya ini akan membuat kita bisa selamat dari cemburu Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya itu apa? Ternyata para ahli tafsir, cahaya itu adalah iman. Iman. Nah, iman inilah yang banyak diabaikan oleh orang-orang yang mengaku beriman. Makanya ada ayat wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal nggak beriman. Gampang kok melihatnya. Lihat aja ketaatannya. Dalam sebuah kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, salah satu bentuk cinta kan baca surat cintanya, benar nggak? Ya kan, surat cintanya apa? Al-Qur'an. Dan ternyata dalam 4 kitab hadis itu, masing-masing satu hadis,
ternyata kita punya kewajiban baca Quran itu minimal sebulan sekali tamat. Udah belum kita lakukan? Belum. Malah banyak yang belum bisa baca Quran. Saya nggak tahu pegawai Raisa bisa baca Quran semua nggak? Oh nggak. Ya kan? Handphone harganya 100 juta, mahal nggak? Ini punya saya cuma 2.800.000. Mungkin udah turun sekarang. Handphone 2, kayak promosi gitu. RAM-nya yang saya tahu handphone sekarang maksimal 4 GB itu paling tinggi. Ini 100 GB. Ya harga 100 juta. RAM-nya 100 GB. Gancang ting, saking gancangnya poek gitu. Udah kelihatan. Memori internalnya yang nyimpen data 1000 GB. 1 TB. Luar biasa. Androidnya teranyar Marshmallow. Kalau kita kan masih kayak begini, ya, lollipop. Ini Marshmallow. Nanti 2016 pertengahan baru keluar di Indonesia, coming soon. Di Amerika sama Eropa sudah tercanggih. Aplikasinya full karena memorinya gede 1000 GB. Ya nggak? Dulu kan kita pilih-pilih karena nggak cukup, ya kan? Ini full aplikasi. Kanggo ke ayah aplikasinya gitunya. Kacanya bukan Gorilla Glass, King Kong Glass. Asyik. Belakangnya metalnya litium, anti gores, anti karat, anti pengok, bahkan kedap air. Karena kan lagi usum selfie-selfiean dinacai. Dipakai buat dive bisa, buat diving. Wah, asik. 20 menit cuma HP yang ngapung. Jalan mana? Kelamaan 20 menit. Kan kalau pakai selfie pakai kacamata, pakai kaca, pakai terus apa? Oksigen, nggak kelihatan wajahnya, makanya copot nanti ya. Baik. Nah, canggih kan? Hebat. Tetapi satu kekurangannya, sinyal. Ada gunanya nggak? Sama ente. Cahaya sudah Allah berikan sebagai sinyal agar kita connect ke Allah. Nggak kita jaga, hilang tuh sinyal. Apanya? Nggak ada artinya. Mau sekaset apapun, setampan apapun, segelis apapun, secantik apapun, percuma. Mau kaya sebagai maupun kaya juga percuma. Cuman menjadi bahan bakar api neraka. Nggak ada artinya. Kenapa? Allah cemburu. Cintanya yang Allah berikan dalam bentuk iman yang Allah berikan nggak dijaga, marah Allah. Udahlah, bahan bakar api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakar adalah batu dan manusia. Jadi kalau diri kita masing-masing. Makanya kalau kita nggak connect ke Allah, kita akan mudah melakukan fahsyah tadi, fahisyah. Yang membuat Allah makin marah, makin cemburu. Ya kan? Karena itu dia nggak ada koneksi kepada Allah. Makanya amalan yang paling pertama ditanya apa? Sholat kan? Apa arti sholat bahasa Arab? Koneksi, sinyal antara dia dengan kalau sholatnya rusak, kebaikan-kebaikan yang dia perbuat di dunia itu sudah dibalas semuanya di dunia. Makanya perhatiin gak orang-orang yang imannya lemah tapi kaya. Boleh jadi dia imannya lemah tapi baik. Cuman dia maksiat dengan cara maksiatnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dia dengan manusia baik, tapi dengan Allah dia maksiat. Pasti dibalas kebaikannya. Kama ya'mal mithqala dzarratin dibalas. Siapapun orang yang berbuat baik dibalas. Cuman bedanya kalau kafir di dunia saja, sehingga balasan hanya dosanya di akhirat. Kalau mukmin di dunia dibalas juga, di akhirat juga dibalas kebaikannya. Kalau dia beriman. Nah, iman ini bentuk cinta Allah pada kita. Cuman iman ini juga yang banyak diabaikan oleh banyak orang yang mengaku beriman. Iya kan? So, jujur aja, Anda kalau ditanya cinta nggak sama Allah? Cinta kan? Nggak, paling gampang ngomong kan cinta. Pertanyaannya, Asmaul Husna apa? Kan salah satu bukti cinta adalah menghafal nama. Kita belum hafal. Kalau ditanya cinta nggak kita sama Rasul, pasti jawabannya cinta. Pertanyaannya, kalau Rasul berdiri depan kita, berhadapan depan kita, kira-kira kita layak nggak dicintai sama Rasul?
dengan kondisi kita saat ini yang tahu masing-masing. Layak nggak kita dikenal sama Rasul? Apalagi layak tidak kita dikenal sama Allah. Betul nggak? Makanya aneh. Biar kita nggak berbuat fahisya. Rata-rata orang berbuat fahisya itu begitu karena imannya lemah, sehingga Allah cemburu. Contoh aja, orang bikin baju sekarang. Punten ini kalau memang jadi koreksi buat Raisan boleh juga sih kalau bikin baju busana muslim atau kerudung. Sekarang orang bikin kerudung nggak pakai syariah, nggak pakai ilmu. Dia hanya pakai gaya dan style dan itu lagi ngetrend. Kalau kita buka Quran dalam surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, yang namanya kerudung itu menutup dada. Sekarang coba ya. Betul nggak? Ya. Dadanya nggak tertutup. Atau kalau enggak dia udah beli jilbabnya panjang-panjang, subatnya nanti kerudungnya segini. Di sini panjangin. Oke, ada yang beli pasmina, benjol kepalanya. Makanya salah, ketutup matanya. Ada apa? Ini tidak untuk tutorial. Sekarang Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an Karim, faqala min ba'dim khalqun adau shalah wa tabau syahawat. Akan ada nanti generasi yang rusak, generasi yang hanya memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan sholat. Sholat itu apa? Konek, kabel tadi. Ditinggalkan sholat, gampang banget. Untuk bisnis 5 miliar, Jakarta dekat, benar nggak? Tapi untuk sholat, masjid 100 meter jauh. Punya motor, punya mobil, ya Allah. Sholat subuh terutama dan isya, para bapak-bapak. Betul. Ini penting buat kita. Kalau memang kita ingin bisnis kita barokah. Buat apa bisnis sukses kalau nggak barokah? Mendingan barokah dan sukses, betul nggak? Betul. Makanya sampai ada ulama mengatakan lebih baik Anda mendapatkan bencana yang berturut-turut tapi lebih mendekatkan diri kepada Allah ketimbang Anda mendapat nikmat berturut-turut tapi membuat Anda lalai pada Allah. Betul. Yang disebut dengan nyungkun, diangkat heula, terus di luhur kecil, itu namanya nyungkun. Istidroj kan, istidroj berasal dari kata daroja, daroja itu naik. Istidroj diangkat heula. Kalau kita nggak nyambung ke Allah maka kelakuannya aneh-aneh. Jadi bahan tertawaan jurik. Setan yang berwujud manusia dan berwujud jin. Jurik udah kemana-mana sekarang. Bahkan ke warung kopi ayah jurik. Saya kan kemarin meser kopi, meser kopi anu diseduh. Dah Pak Ustaz nu seduh mah. Nu aya nu mana? Anu sasetan jurik. Ada jurik setannya. Ayah tuh kopi nu diseduh sekarang. Ada di warung-warung biasa. Kecuali di kafe-kafe baru yang ada mesin teh yang digini-giniin. Yuk kopi enak. Heran kopi si teh. Di kita kan kopi nggak begitu kental kan, bubuknya kudu banyak. Kalau di orang-orang yang elit, yang orang kaya minum kopinya begitu, ditatar, cek keluar secangkir kecil, 100.000. Minumnya gelap. Karena yang dibeli itu bukan minuman, ternyata apa? Prestise aja, gitu. Style. Gaya. Makanya coba sekarang mukena tuh pakai motif sekarang. Mukena aya gambaran. Emang Allah butuh gambar? Enggak. Allah butuh motif? Enggak. Lalu buat siapa motif dan gambar dipakai oleh ibu-ibu mukena? Buat bangga sama orang lain berarti. Nah itu ngeganggu. Orang yang sholat berjamaah di belakang keganggu. Allahu Akbar. Kalau saya gambar. Keganggu pisan. Termasuk lah bawa apa pakai tulisan di belakang Allahu Akbar, ini tonggong bukan dada. Oh orangnya apa? Udah lagi ini tonggong bukan dada. Atau jangan dibaca kita kusuk. Gus kusuk. Makanya apa lamun sholat entong pakai ayat gambaran di belakang. Saya kemarin malam-malam sholat karena terlambat gitu sih, sholat isya di rumah kemalaman. Anak saya mukul punggung saya udah saya sholat. Plok, Abi mah gitu, ngarang orang nggak boleh pakai kaos yang ada tulisan sholat. Abi make, namanya Aufa kan Abi sholat sendirian, nggak ada orang di belakang, nggak ada yang baca. Oh iya lupa. Dan lalu berjamaah, ya kan? Teliti sebelum membeli. Ya,
Terus yang kedua yang berbadan besar, tolong juga harus tahu diri, jangan maksain atahiyat akhir posisi sempurna. Orang kalau berbadan besar, atahiyat akhir pasti miring, kasihan di sebelah. Nah, punten yang berbadan besar baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi yang bunga, kelompok bunga, ngabumbung di tengah gitu kan. Ngabumbung gitu. Adek, mendingan atahiyat posisi atahiyat awal lurus. Makanya orang-orang Arab kalau atahiyat tuh rata-rata atahiyat akhirnya nggak kayak gitu. Kenapa? Pasti dia miring karena gede-gede badannya kan. Biasa aja. Tapi kalau bisa sempurna, makanya hebatnya orang Indonesia di situ. Sempurna sholatnya orang Indonesia. Dan nggak ada jamaah-jamaah di seluruh dunia kecuali Indonesia kalau mau lewat. Waktu mah main langkah kayak jedor. Kamu punya di Mekah di Madinah. Dan ini memang potensi luar biasa Indonesia, makanya disebut dalam seluruh dunia Indonesia paling ramah, paling sopan. Sebagaimana Rasulullah contoh. Subhanallahnya, kita punya potensi, tapi ternyata ketika kita iman kita nggak kita urus, Allah kecil. Dan cemburunya Allah tuh yang murka. Gitu. Dan itu yang harus kita hindari. Maka yang disebut dengan keselamatan itu adalah bukannya kita terhindar dari kecelakaan, bukan. Yang termasuk dengan selamat di sini terhindar kita dari azab. Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Maka nyambung ya, agar kita agar Allah tidak cemburu. Nah, kalau kita nggak nyambung kepada Allah, sudah jadi bahan tertawaan seperti kisah Jalideng Jalidong. Jalideng teh ti isu-isu budi kabarate di painan imahna. Ti isu-isu di kabar. Nu tangan kiri megang handphone, anu tangan kanan ngepung pagar imahna. Datang Jalidong teh, naonna? Ieu urang teh isu-isu ngisi pulsa cenah asup sampai kabarang ayeuna teh. Kunaon kitu? Nya ditita ku handphone kedatekan pagar, ku aing ditekan pagar. Pagar naon nih pagar? Pagar imahna nyaho tuh sampai ka peuting ge moal asup cenah teh. Terus kata Jalideng naon? Jalidong, "Dek, ente masih mending maneh mah mending lah ngan disutukan pagar. Da urang ditekan suruh tekan bintang kumaha kan." Yo pakarna geok cenah. Ya itulah bentuk nyambung. Jadi bahan tertawaan. Sama seperti bapak-bapak ibu-ibu. Ya, terutama para bujangan paling gampang bermaksiat. Kenapa? Ada teman. Paling buka duit. Bandung teh buah batu lagi. Caket kan? Caket kemana? Ya caket ke kelapa. Ngeri lah. Bujangan-bujangan ayeuna. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal pada bujangan dia sudah punya penghasilan belum nikah. Berarti cuma dua alasan dia nggak nikah. Kenapa? Satu, dia suka ngasih. Punya duit kan? Bisa jajan. Ya. Tapi kan ini kan orang Raisan, insya Allah wajah-wajah calon soleh nih. Berarti kalau bujangan di sini tidak suka maksiat, berarti alasan yang kedua kenapa belum nikah? Tidak, bukan kejantanan. Oh ya, apalagi sih coba bab ngenake hesek. Apa alasannya? Atau jangan-jangan grup LGBT? Percuma dia kalau masuk surga dikasih bidadari 100, nggak bisa diapa-apain, cuma digendong-gendong doang, can boga pengalaman. Ya, punten nasib kita berbeda kawan. Kalau saya mau udah teruji, alhamdulillah, anak 4 teruji. Nah ini gambaran buat kita. Makanya banggalah kalau kita punya anak banyak. Ya, Rasul suka dengan umat yang banyak-banyak. Ya, maka carilah wanita yang subur, kesuburannya. Ya, gitu. Nah, gampang caranya. Lihat keluarganya berapa dia. Kalau keluarganya 10, 11 berarti wanita ini punya potensi untuk punya banyak. Gitu. Kayak saya kan, saya anak ke-13 dari 17 bersaudara. Alhamdulillah. Emang emak gua salah apa? Alhamdulillah. Istri saya anak ke-6 dari 12 bersaudara. Subur dua-duanya. Alhamdulillah, maka punya anak
Banyak. Ditanya mau sampai berapa ya? Sekasihnya Allah aja. Kita mah beramal we terus. Iya, sekasihnya Allah. Kalau bertakwa, kalau berikan takdir anak kita 13 ya 13. Takdir cuma 4 ya 4. Terserah Allah. Ya, kan gitu. Nah, ini gambaran buat kita, makanya jaga iman kita. Yaitu dengan cara apa? Sholat diperbanyak. Karena itu amalan pertama. Jangan sampai hanya gara-gara pekerjaan sholat kita terbengkalai. Di sini ada masalah nggak, Kak? Ada. Dekat ke masjid nggak? Jauh ya? Oh, Mujahidin. Mujahidin atau masjid yang di Jalan Betok ya? Ada kan? Masjid di belakang. Nah, Jalan Betok. Saya tahu Jalan Betok ada masjidnya kecil. Nah, itu kasih space cukup lah untuk sholat berjamaah. Karena itu akan berdampak kepada kemajuan perusahaan. Kalau memang kita ingin barokah. Kalau enggak, ya enggak. Karena tadi kita kufur nggak akan mengurangi kekayaan Allah, betul nggak? Ketika semua orang rajin ibadah juga nggak akan menambah kekayaan Allah. Yang ada adalah kembali ke kita. Yang jelas kalau orang ini maksiat, Allah cemburu. Iman jika jahim, jaga iman. Yang kedua, agar kita bisa menjaga iman adalah apa? Belajar agama. Cuman hadir doang gitu loh, karena kewajiban perusahaan, karena diwajibkan sama perusahaannya. Tapi di kebutuhan kita. Orang yang butuh pasti diamalkan. Kalau orang yang nggak butuh ya cuman lewat, masuk kuping kiri keluar, masuk kuping kiri keluar, kuping kiri deh. Mantap. Kalau kuping kiri, kuping kanan ada yang lewat lumayan. Ini mah nggak lewat. Ya, kan gitu. Makanya kita penting belajar agama. Sederhana aja gini. Kita SD belajar rukun iman, rukun Islam nggak? SMP belajar rukun iman, rukun Islam nggak? SMA belajar nggak? Belajar. Hafal nggak kita rukun iman, rukun Islam? Hafal. Tapi bisa nggak jawabannya seperti jawaban gini? 3 kali 3 berapa? 9. 4 kali 4 berapa? 16. Rukun iman yang kedua apa? Kan? Rukun iman yang kedua ya kan? Rukun iman yang keempat apa? 1, 2, 3, 4 kurang ya selesai. Ya kan? Lalu rukun iman yang keempat apa? Rasul. Iman kepada Rasul. Rukun iman kedua malaikat. Bisa? Seperti itu? Oke, mau usah nunduk, mau ditunjuk ke Rasul. Nah, ini gambaran buat kita. Kalau kita, makanya yang penting itu adalah jaga iman. Iman itu ketaatan. Jadi kalau ketaatan kita sedikit, omong kosong, kita bisa menjaga iman. Karena iman itu adalah taat. Jangan diartikan lagi iman itu yakin atau percaya. Kalau cuma sekedar yakin percaya, iblis itu lebih yakin dan lebih percaya karena iblis pernah tinggal di surga, iblis pernah berdialog dengan Allah, tetapi iblis termasuk kategori orang-orang tidak beriman. Kenapa? Karena nggak taat, disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Sombong dia. Ya, maka jangan pernah membuat Allah cemburu. Dua ini, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, terus kita evaluasi, Allah termasuk para istri membangkang pada suami, itu termasuk kategori membuat Allah cemburu. Jangankan Allah cemburu, malaikat pun juga melaknat istri yang ketika membangkang pada suaminya, yang disebut dengan nujus. Nujus itu adalah membangkang istri kepada suami. Ketika suaminya ngajak, dia nggak mau, itu namanya pembangkangan. Karena tugas istri itu adalah melayani suami, mendidik anak. Sekarang kan enggak ya, mau nikah tuh pakai tawar menawar. Boleh kamu menikahi saya, tapi syaratnya saya boleh berkarir. Kalau izin suami nggak masalah. Kalau suami mengatakan berhenti, berhenti. Ya, kalau emang istri suaminya belum cukup secara finansial, bantu dengan kita bekerja para istri. Asal izin. Sekarang nggak jadi syarat untuk menikah, syaratnya dia diizinkan bekerja di luar. Sekarang begitu wanita syarat. Nggak sedikit orang tua juga meminta anak perempuan untuk tetap bekerja walaupun sudah menikah. Itu makanya banyak anak-anak yang broken, kehilangan jati diri, sehingga akhirnya anak-anak sekarang itu sudah berbuat fahsya, membuat Allah marah dan cemburu. Itu apa?
ada sebuah web atau sebuah blog atau sebuah fanpage itu adalah Gay Kids. Teman saya cerita dia sudah buka, ternyata kaget. Isinya itu adalah foto-foto kelamin anak-anak SMP yang dipoto sorangan di-upload. Ya karena Gay Kids, sesama jenis, suka laki-laki dengan laki-laki, anak SMP. Kenapa? Ya itulah dia. Dulu waktu kita masih kecil kan orang tua kita manggilnya Ujang, Neng, laki Ujang, perempuan Neng. Jelas kan gendernya ya, jelas lah seksualnya gitu, kelaminnya. Kalau Batak, Ucok, Butet, kan Padang, Upi, Buyung, ya kan. Betawi kan jelas ya. Jawa, Tole, Gendong gitu kan. Jelas itu. Abang, None, kan gitu kan. Kalau Betawi. Muslim, Soleh, Soleha. Sekarang coba, akunya keren, modern. My baby, jelas ya kelaminnya? Jelas nggak? Oh my babe, jangan gitu kan? Babe itu bebek sebenarnya. Asik kan? My baby, nggak jelas. Makanya anak-anak sekarang tuh bingung jati dirinya siapa dia. Ngeri ya. Nah makanya yuk kita perbaiki lah yang berkeluarga, kita perbaiki, iman kita jaga, ibadah kita kuatkan, kemudian belajar agama. Ya, seperti itu, berbusana dengan menggunakan ilmu dari Allah, itu syariat ya. Laki-laki juga sama begitu ya. Jangan bergaya kayak perempuan juga jangan bergaya kayak laki-laki. Tasyabuh bahasa Arabnya. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang menyerupai man sabbaha, barang siapa yang menyerupai di kaumin, dari sebuah kaum, maka dia termasuk orang itu, kaum itu ya. Itunya, makanya kita laki-laki harus tunjukkan kita nih laki-laki, jangan kelemar-kelemar gitu. Olahraganya jangan lagi aerobik, olahraganya dingin ya kan, di fitness itu mah cuma menjaga bentuk tubuh gagah, tapi tetap saja nggak kelaki-lakian. Olahraga laki-laki itu adalah bela diri, berkuda, naik gunung, kayak gitu, ketangkasan, bukan kebugaran. Ini yang bugar mah, yang bagus mah instrukturnya, yang di belakangnya tetap saja anak buahnya nggak bagus. Kenapa? Dia kan serius, wah kita sambil ngobrol, gimana kabarnya gitu. Oh coba lihat kan hari Minggu senam-senam, yang serius itu instrukturnya, makanya dia badannya bagus kan ya. Ya tapi buat apa badan gak segala macam gitu kan ada apa gitu. Makanya ketangkasan, berkuda, kan? Itu ketangkasan, itu ketangkasan. Duh, kayaknya perlu juga nih ngadain semacam kayak family gathering ya, Raisan ya. Jalan ke Puncak Bintang, asik gitu Puncak Bintang. Udah pernah lu? Yang pada suka ke atas? Keren. Puncak Bintang, namanya Puncak Bintang. Saya ke atas, subhanallah, ada suku ningali Bandung di bawah, luar biasa, poek. Udah ada suku, udah masih gelap. Begitu jam 6, baru kelihatan, subhanallah, indahnya Bandung dari atas. Kabutnya itu kita foto-foto. Cuman memang lumayan gitu, kalau naik motor tuh ada power, kilo bisa, mobil juga nggak ngeter. Saya aja pakai matic, jangan pakai matic kalau ke atas. Saya udah coba pas turunnya itu nyerosot terus. Kenapa? Kalau matic di turunan dia tuh los. Beda dengan gigi satu aman. Hampir berapa kali ke saya, wah ada air depan, jangan direm. Kalau direm pasti cepalit. Makanya saya lepas aja. Dulu saja lewatin air, baru setelah yang nggak kering direm. Alhamdulillah depan nggak ada apa-apa. Kalau ada mobil ada udah pasar itu. Mendingan jatuh kita daripada nabrak mobil. Oh, tapi udah sampai ke atasnya luar biasa. Cuman lagi-lagi manusia, banyak kan situ yang camping kalau macam, tetap aja maksiat mereka di situ, berdua-duaan di tenda. Ya syukur suami istri lah ya. Cuman kan pakaian SMA namanya suami istri. Bahkan sekolah mereka berangkat malam minggu kan, Sabtu siang mereka berangkat dengan pakaian sekolah. Dan saya semalam hari Sabtu Minggu pulang. Jangan pengen lihat Bandung dari atas, penasaran sepuncak Bintang. Memang sudah ada ininya, ada apa? Ada bintangnya, dibikin besar gitu. Terbuat dari metal atau disebutnya juga. Di atas moko-moko, di atas moko-moko tuh. Hah? Asik lah, jalanan makin sempit. Mobil tuh pas-pasan bisa pinggir juga, ngeri juga ya. Perlu juga tuh ada itu. Jalan kaki kalau mau daripada suka ke atas, lebih dahsyat.
kan ngebayanginnya nggak enak-enak aja sih. Begitu capek sampai di atas itu udah kepuasan tersendiri. Enak di situ mah, inilah nggak sepi lah. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari yang pertama jaga iman, yang kedua adalah belajar agama supaya Allah tidak cemburu. Kalau Allah sudah cemburu, Allahu Akbar. Yang pertama akan disempitkan dada kita. Artinya hidup kita terasa sempit, walaupun kita bergelimpangan harta. Makanya banyak orang stres itu adalah orang kaya, bukan orang miskin. Cik, di rumah sakit jiwa yang paling banyak orang kaya, orang miskin. Yang masuk di rumah sakit jiwa saya ini pasiennya orang kaya, gitu. Mesin terbuka duit, mereka terasuh. Ya, lebih banyak di jalanan orang miskin. Gilanya kan? Iya betul. Kita harus akui itu banyak di jalanan yang belok. Kenapa? Ya akan disempit oleh Allah dibikinnya ketika dia sudah mengabaikan peringatannya. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang mengabaikan peringatanku, maka baginya ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Dan di akhirat nanti Allah lupakan dia. Kenapa? Karena di dunia dia lupain Allah. Dia lupakan Allah. Mendingan kita menangis, menetes air mata walaupun cuma setetes karena takut pada Allah di dunia, daripada kita menetes air mata darah di yaumul hisab sampai habis darah kita, tidak bisa mengubah keputusan Allah. Ya, kita perbaiki ya. Sama bapak-bapak sholat subuh dan sholat isya di masjid. Para istri tong sekali-kali membangkang kepada kemana-mana harus minta izin. Aduh, teknologi udah canggih, pakai handphone bisa, kok video call gak bisa. Izin mau kesini asik kan, kerennya pakai video call. Ya, jangan anggap enteng.